Enak lho kon. Salam, mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita minta pimpinan Tuhan, kita undang hadirat Tuhan, supaya persekutuan kita malam hari ini diberkati dan Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita pujikan pujian nomor 92, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Dalam segala perkara ku serahkan padamu Yesus. Apapun bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Dalam segala perkara ku serahkan padamu Yesus. Membimbing kami semua. Kita pujikan sekali lagi. Dan kita mau merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Dalam segala perkara ku serahkan padamu Yesus. Roh Kudus bekerja
Membimbing kami semua. Roh Kudus bekerja, membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja, membimbing kami semua. Haleluya, 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 Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Nanti doa pembukaan. Mari ya Indawati berdoa pembukaan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah dalam segala perkara. Ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja, membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja, membimbing kami semua.
lebih dalam lagi dalam pujian dan penyembahan. Kita nyanyikan pujian nomor 124, sekalipun aku dalam lembah. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun aku datang badai menerjang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah, sekalipun aku dalam lembah kelam, tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan Kemurahan-Mu selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, haleluya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kami menyembah, kami memuliakan Engkau ya Bapa. Kami menyembah-Mu ya Yesus. Kami memuji-Mu ya Tuhan, haleluya. Kami tinggikan dan kami aturkan ya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ya kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan Engkau ya Bapa, haleluya, haleluya. Ya
Ya Rama Sikina Rama Santa, kami memuliakan Tuhan, kami mengagungkan Kaya Yesus. Haleluya, ya Rama Sikina Rama Santa, haleluya, haleluya, haleluya. Kami lakukan Kau ya Bapa. Haleluya, haleluya, ya Bapa. Kami meninggikan Kau Tuhan, kami menyembah Kau Tuhan, kami mengagungkan Kau, kami meninggikan Kau ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Kau ya Tuhan, terpujilah. Haleluya. Kilala masuk, kilala masuk. Sembahnya Engkau ya Tuhan, yang kami muliakan Kau ya Yesus. Haleluya, haleluya. Siapa masuk kita masuk, dalam masuk kita masuk ke dalam masuk. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekasih. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami meninggikan Engkau ya Yesus. Tidak ada yang lain selain Engkau ya Yesus. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Ku tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu.
tetap di sini dan memandang indah wajah. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi, kemudian kita akan masuk doa untuk mendengarkan dapat Elohim. Sinar kemuliaan Bapa memenuhi sekeliling. Rasakan hadiratmu, ku tenggelamkan jiwaku, ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baikku. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baikku. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu. Terima kasih ya Bapa atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, yang boleh kami rasakan malam hari ini. Damai sejahtera, shalom Tuhan itu ada di dalam hati kami pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu ya Roh Kudus di tengah-tengah kami malam hari ini. Saatnya malam hari ini ya Tuhan, setelah kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami akan mendengarkan daftar Elohim, kami akan mendengarkan firman-Mu malam hari ini, kami akan merenungkannya, kami akan membacanya ya Tuhan. Biarlah saat ini Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami boleh membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mencerna dan mengerti akan isi hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam surga, Bapa yang kami muliakan dan kami disembah di dalam Tuhan kami Yesua, Mesias kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sambut dapat Elohim. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Ya, sudah beberapa bulan vakum, tapi saat ini Roh Tuhan tetap bekerja, tetap mengasihi kita dan memampukan kita, sehingga malam hari ini kita dapat kembali bersekutu. Puji Tuhan, malam hari ini kembali kepada bacaan kita di dalam kitab Bamidbar atau bilangan, ya, kitab bilangan atau Bamidbar. Kita masuk ke Fatsal yang ketiga. Kita akan baca secara bergiliran 5 ayat seperti biasanya. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya suku Lewi. Inilah silsilah Harun dan Musa pada saat Bapak Yahweh berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Inilah nama-nama keturunan Harun: Nadab yang sulung, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Inilah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ia lantik atau di dalam TB itu ditahbiskan untuk melayani sebagai imam. Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Bapak Yahweh
ketika mereka membawa api asing di hadapan Bapak Yahweh di padang gurun Sinai, mereka tidak mempunyai keturunan. Maka Eliasar dan Itamar yang melayani sebagai imam-imam di hadapan Harun ayah mereka. Maka berfirmanlah Bapak Yahweh kepada Musa, bahwa suruhkanlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatan kepada kemah suci. Orang Lewi harus diserahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya tetap bertugas untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat Harun dihukum mati. 11. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. 15. Catatlah Bani Lewi menurut uak-uak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat. 16. Dan Musa mencatat mereka sesuai dengan firman Bapak Yahweh, seperti yang telah diperintahkan kepadanya. Inilah keturunan Lewi menurut nama-nama mereka, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama-nama keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka, yakni Libni dan Simei. Inilah nama-nama keturunan Kehat menurut kaum-kaum mereka, yakni Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Inilah nama-nama keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, yakni Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi berdasarkan keluarga leluhur mereka. 1. Uak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simet. Itulah Simei. Itulah kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson itu berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin uak Gerson ialah Elsyafat bin Lael yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tertudungnya tirai pintu kemah pertemuan. 26. Layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Uak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yishar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang. Yakni mereka yang melihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. 30. Pemimpin uak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. 31. Tugas mereka haruslah mengurus tabut meja sajian dan kaki pelita mezbah-mezbah dan perkakas-perkakas tempat kudus yang dengannya mereka melayani, dan tirai serta seluruh pelayanannya.
Sebagai pemimpin orang-orang Lewi haruslah Eleazar anak Imam Harun. Dialah yang harus mengawasi mereka yang mengemban tugas di tempat kudus. Keturunan Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi. Inilah kaum-kaum Merari. Mereka yang dicatat dari kaum-kaum Merari sesuai dengan jumlah setiap laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas ada 6.200 orang. Pemimpin keluarga leluhur kaum-kaum Merari haruslah Suriel, anak Abihail. Mereka haruslah berkemah di sisi sebelah utara tabernakel. 6. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, atas alasnya, segala perabotan, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang peralatan sekelilingnya, atas patok dan talinya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan, ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun. Mereka kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatkanlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka. 41. Dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam catatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 45. Ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku, akulah Tuhan. 46. Sebagai tebusan untuk 273 anak-anak sulung Bani Israel yang melebihi jumlah orang-orang Lewi, engkau harus membayar 5 sikal per orang. Engkau harus membayarnya dengan sikal kudus, yaitu sikal yang beratnya 20 gera. Kepada Harun dan anak-anaknya engkau harus membayar tebusan untuk jumlah orang-orang yang lebih itu. Lalu Musa menerima uang tebusan untuk jumlah mereka yang lebih dari jumlah yang ditebus orang Lewi. 50. Dari anak-anak sulung Bani Israel yang menerima uang 1.365 sikal menurut sikal kudus. 1. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita malam hari ini terambil dari kitab Bilangan atau Bab Midbar pasal yang ketiga. Kalau dari bacaan ini judulnya keturunan suku Lewi, ya. Dari bacaan kita malam hari ini judulnya keturunan suku Lewi. Tetapi kalau kita ambil temanya, temanya adalah orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, beberapa bulan yang lalu saya katakan, enak enggak menjadi orang pilihan Tuhan itu? Ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya itu setiap apa yang dia butuhkan Tuhan berikan, asalkan orang tersebut taat dan takut akan Tuhan. Tapi ketika mereka ini tidak takut dan tidak taat kepada Tuhan, walaupun dia ini orang pilihan yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, maka segala kebutuhan dan keperluannya tidak dipenuhi, tidak terkabul. Itu ada enaknya, ada tidaknya ternyata. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, ternyata menjadi orang pilihan, khususnya pilihan Tuhan itu banyak tidak enaknya, saudara. Ya, contoh kalau kita sebagai seorang karyawan, kita dipilih dan ditetapkan menjadi seorang manajer. Enak apa enggak? Dalam hal gaji, dalam hal fasilitas tentu kita enak. Gajinya lebih besar daripada yang lain. Fasilitasnya juga lebih dari yang lainnya. Kalau yang lainnya mungkin tidak dapat inventaris kendaraan, kalau menjadi seorang manajer akan mendapatkan inventaris kendaraan. Bahkan tidak saja roda 2, bisa roda 4. Bahkan mungkin dapat fasilitas rumah dinas. Sedangkan sebagai bawahan atau orang karyawan biasa tidak dapat fasilitas itu, ya. Jadi dari segi fasilitas, orang yang dipilih, orang yang ditetapkan menjadi seorang manajer lebih enak daripada yang lain. Tetapi dari segi tanggung jawab bagaimana? Lebih besar tanggung jawabnya. Ketika seorang karyawan, ya, pegawai selesai mendapatkan tugas, dikerjakan pekerjaan dan tanggung jawabnya selesai juga, tidak mikir. Tapi seorang manajer, dia harus merencanakan dan memikirkan bagaimana besok pekerjaan ini bisa harus tetap berlanjut. Jadi ada enaknya, ada tidaknya. Ternyata kalau kita perhatikan, banyak tidak enaknya orang dipilih itu. Apalagi dipilih oleh Tuhan ini. Harus mentaati 613 mitzvah, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Kita sebagai orang percaya, orang-orang goying, orang-orang asing yang tidak masuk dalam bagian orang yang dipilih oleh Tuhan, ya, itu enak saja kita ini, tidak harus mentaati 613 mitzvah, perintah Tuhan tersebut. Ya, cukup kita melakukan 10 perintah Tuhan saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata menjadi orang pilihan Tuhan itu tidak enak, saudara, ya. Coba perhatikan di sini. Kita perhatikan yang dipilih oleh Tuhan ini menjadi umat kepunyaannya yang harus bertanggung jawab mengatur peribadatan itu orang-orang Lewi, ya, khusus orang-orang Lewi. Ya, ada Gerson, ada Kehat, ada Merari. 3 orang keturunan Harun ini, keturunan orang-orang Lewi ini mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap tempat ibadah untuk mengatur peribadatan, keberlangsungan peribadatan di tabernakel, di kemah suci. 3 orang ini, ya, Gerson, Kehat, dan Merari. Saudara perhatikan di situ ada masing-masing tugasnya secara rinci dan detail diperintahkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-25, 27, kemudian 31, 33 dan seterusnya. Ya, di situ tugas-tugas dari Gerson, Kehat, dan Merari tertulis.
Ya, saudara perhatikan, tanggung jawabnya besar. Dan menjadi orang Lewi itu bertanggung jawab atas keselamatan bangsa Israel pada perjanjian lama. Sebagai anak sulung yang dipilih oleh Bapak Yahweh sendiri, orang-orang keturunan Lewi. Di dalam era perjanjian baru, kita sudah tahu semua yang menjadi anak sulung adalah Tuhan Yesus sendiri di dalam perjanjian baru. Itu secara menyeluruh untuk umat manusia yang ada di dunia ini yang percaya kepadanya, Dia, Yesus Sang Mesias itu menjadi anak sulung tebusan bagi dosa-dosa umat manusia, bagi yang percaya kepadanya. Di waktu itu yang dikhususkan untuk menjadi tebusan anak sulung itu adalah orang-orang Lewi. Tanggung jawabnya sungguh sangat besar. Ya, Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-12, sungguh aku telah mengambil orang-orang Lewi di tengah-tengah Bani Israel sebagai ganti dari setiap anak sulung di antara Bani Israel. Karena itu orang-orang Lewi adalah milikku, milik Bapak Yahweh, milik Tuhan. Dan tidak main-main, saudara. Ya, menjadi orang Lewi ini dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Maka dikatakan tadi di ayat yang kedua, di dalam bahasa Indonesia lugas, dilantik, di dalam TB ditabiskan. Tidak sembarangan, saudara. Ya, dipilih dan ditabiskan. Hidupnya harus berbeda dengan yang lain. Saudara ingat Nadab dan Abihu? Dia dua anak Harun. Dia keturunan Lewi yang sudah ditetapkan untuk melayani di kemah suci tabernakel. Tetapi ketika dua orang ini, Nadab dan Abihu, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, hidupnya sembrono, hidupnya tidak mengikuti perintah Tuhan, seketika itu juga dia mati. Ya, ketika dia membawa api asing di dalam kemah tempat kudus, maka dia mati. Karena tidak melakukan perintah Tuhan, tidak menjaga kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu luar biasanya ketika kita hidup di dalam perjanjian lama. Tuhan langsung turun tangan dan membunuh orang yang melanggar perintahnya. Tapi ketika kita di dalam era perjanjian baru ini, kita hidup seenaknya ya. Kita hidup semaunya, ya dosa-dosa titik lah nggak apa-apa ya, dosa-dosa sedikit nggak apa-apa, ya cincai lah gitu ya katanya dalam bahasa Mandarin, cincai. Ya cari gangdoan, ya cari cuan ya walaupun dikit-dikit nggak jujur ya nggak apa-apa lah cincai, ya kompromi nggak apa-apa. Itu. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya dosa itu besar maupun kecil, ya jinje atau apa tidak jinje itu sama-sama dosa. Besar atau kecil itu ya sama-sama dosa. Namanya dosa, besar maupun kecil sama-sama dosa. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Jadi kalau saat ini kita masih ada, kita masih hidup sampai saat ini, itu adalah kesempatan bagi kita. Jangan kompromi lagi dengan dosa. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat tanda-tanda zaman. Kita melihat saat ini cuaca tidak menentu, ya. Kemudian peperangan sudah semakin nyata, ada blok sana, ada blok sini, ada blok timur, ada blok barat. Mulai ada mata uang baru, ya, ada
yang menyaingi dolar, yang namanya bridge. Bapak Ibu Saudara sekalian, teknologi begitu maju. Ini perkembangan zaman begitu sangat luar biasa. Dan tanda-tanda zaman ini sudah membuktikan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Oleh karena itu, kalau saat ini saudara dan saya bukan orang-orang Lewi, ya, orang-orang asing, orang-orang jentol, ya, kita dapat kasih karunia Tuhan, jangan lagi kompromi dengan dosa. Kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Kita bisa percaya kepada Yesua, Mesias Sang Juru Selamat itu, karena itu pilihan Tuhan. Kalau kita tidak dipilih oleh Tuhan, meskipun orang tersebut diinjili, ya, kalau dalam bahasa Surabaya itu sampai muruh, ya, katanya seperti itu, sampai mendidih, ya, diberitahu, diinjili sampai mendidih, diberitahu sampai kehabisan akal, tidak bisa bertobat, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, berarti dia bukan dipilih oleh Tuhan. Tidak mau membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Kita bersyukur saat ini dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun kita bukan orang Lewi yang secara langsung dipilih oleh Tuhan, kita orang jentol dapat kasih karunia menjadi anak-anak Allah, anak-anak Elohim, ya, anak-anak Bapak Yahweh. Maka kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ini, mari kita pergunakan sebaik mungkin. Kita jaga kekudusan kita, kita jaga kehidupan kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan, sehingga waktu Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, maka kita diterima sebagai anak-anak terang, anak-anaknya, dan masuk di dalam bagiannya, masuk di dalam kerajaannya. Puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala sekali. Terima kasih ya Bapak. Kami bukan orang-orang Lewi yang ditabiskan, yang ditetapkan, yang ditentukan, yang dipilih Tuhan. Kami adalah orang asing, kami adalah orang jentol Tuhan. Tapi kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu yang luar biasa, kami menjadi bagian, menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang luar biasa ini. Firman-Mu saat ini mengingatkan kami. Firman-Mu menegur kami malam hari ini ya Bapak. Kalau selama ini apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, tindakan kami, perbuatan kami, perkataan kami, yang berkurang berkenan kepada Engkau, yang membuat dosa ya Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sekarang layak kami dan kuduskan kami, pimpin kami selalu, berikan kami kemampuan ya Roh Kudus untuk kami dapat melakukan yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Elohim malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesua Mesias kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita pujikan pujian nomor 111. Kita pujikan 2 kali, nanti doa syafaat Bu Eni. Pimpinlah dia hamba, membawa jiwa padamu. Banyak yang dalam
dosa, sesat terbelenggu. Pimpinlah hidup hamba, kabarkan Injilmu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Bimbinglah niat hamba, membawa jiwa padamu. Banyak yang dalam dosa, sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba, kabarkan Injilmu, mempersembahkan jiwa sesat terbelenggu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan perlindungan dalam minggu ini. Tuhan sertai kami. Tuhan berikan kami kekuatan kesehatan. Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu menguatkan kami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih berkat yang selalu saya nikmati bersama. Saya percaya Roh Kudus-Mu juga memberikan kami kedamaian di dalam hari ini. Bapa di surga, pada malam ini Tuhan, kami bersekutu bersama keluarga kami di tempat ini, dan juga kami berterima kasih atas kehadiran-Mu di tempat ini bersama kami. Bapa, Engkau telah mengurapi kami, menjamah kami, memberikan kami kesembuhan, kesehatan, kekuatan di dalam hidup ini Tuhan. Engkau adalah sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada malam ini Tuhan. Kami bisa kembali lagi mungkin dalam pergumulan Tuhan. Engkau selalu buka jalan kepada kami, memberikan damai sejahtera pada kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Roh Kudus. Pada malam ini Tuhan, kami berdoa untuk toko kami yang pindah di sebelah Tuhan, dan kembali lagi di tempat ini yang baru. Tuhan berikan ya Tuhan berkat-Mu Tuhan, seperti dulu Tuhan. Engkau selalu memberkati apa yang rumah ini belum ke tempat saya Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberikan kami apa yang kami miliki Tuhan dengan kerja keras. Tuhan menyertai, melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami yang bisa mengucap syukur atas pekerjaan ini Tuhan, atas pekerjaan yang saya kerjakan setiap hari Tuhan, yang Tuhan berikan kami kehidupan sehari-hari, menguatkan kami. Bapa di surga, pada malam ini Tuhan, kami berdoa untuk Ruben Wahyu Santosa Tuhan, yang dimana dalam pekerjaannya Tuhan, yang di kota Makassar, yang jauh dari orang tua. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan dan penjagaan-Mu Tuhan. Setiap langkah apa yang dikerjakan Ruben Tuhan di dalam pekerjaan, di sekolah, mohon perlindungan-Mu Tuhan. Mungkin juga berikan kebaikan teman gurunya dan murid-muridnya ya Tuhan. Kami mohon kasih-Mu menyertai Ruben Tuhan,
jauhkan dari bahaya malapetaka. Tuhan selalu melindungi Ruben ya Tuhan di dalam aktivitas sehari-hari. Kiranya dia juga selalu mencari wajah Tuhan yang selalu melindunginya, menyertai Tuhan di dalam kos yang sendirian. Tuhan sertai, Tuhan mengirim malaikat-Mu menjaga setiap saat, setiap detik dalam hidup Tuhan. Sendirian yang jauh dari orang tua, Tuhan bimbing Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, selalu mengingat akan orang tua di sini dan berikan hatinya yang lembut. Setiap orang yang dikenalnya Tuhan, berbaik hatinya Tuhan. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, untuk yang sudah usia 31 dan mau menginjak ke 32 Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, mengirim pendamping hidupnya yang seiman dengan Ruben Tuhan. Kami mohon kasih-Mu Tuhan, Kau berikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berikan kesehatan, kekuatan badannya ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu menolong kehidupan Ruben dimanapun berada. Bapa yang di surga, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Juga saudara-saudara kami ya Tuhan, yang di Surabaya, Malang, Kalimantan, dimanapun dia berada Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, di dalam pergumulannya, dalam pekerjaannya. Engkau berkati, berikan kesehatan, kekuatan, sandang pangan mereka ya Tuhan, yang juga setia padamu Tuhan. Lindungi mereka semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Lewi dan Neng dan serta anak-anaknya Tuhan. Kau berikan tokonya yang berkati usahanya Tuhan, juga khususnya Neng ya Tuhan. Kau jamah Tuhan, Kau berikan kekuatan kesehatan yang mungkin fisiknya lemah. Tuhan kuatkan Neng ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk anak-anaknya yang selalu setia, yang selalu rukun dalam rumah tangganya. Kau berkati ekonominya Tuhan, sandang pangan. Juga Pak Lewi ya Tuhan, yang selalu setia mendampinginya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara Mariandawati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam pergumulannya, dalam pekerjaannya Tuhan, Kau berikan kebaikan teman-temannya, Kau berikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi segala pekerjaannya, kantor dimanapun berada. Kau lindungi ya Tuhan, Kau sertai, Kau berikan hikmat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk Pak Yakob ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan kekuatan kesehatan di dalam pergumulannya Tuhan, sertai Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan, lindungi ya Tuhan dalam segala hal aktivitas berjualan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selalu melindungi usaha kecil-kecilan Tuhan lakukan. Tuhan kirim pembeli-pembeli Tuhan kepada kami semuanya. Tuhan percaya kami, Tuhan selalu lindungi, Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan selalu memberkati kami. Dan juga kami berdoa untuk toko Omega ya Tuhan. Kami percaya walaupun pindah sebelah Tuhan, orang-orang tidak akan berpindah ke tempat lain, tetapi Tuhan menggerakkan mereka untuk datang ke tempat kami. Terima kasih Tuhan, apa yang saya jual, apa yang gak laku, pasti lakukan Tuhan, karena tangan Tuhan berkuasa, Tuhan yang berkuasa semuanya. Terima kasih Roh Kudus. Dan juga pada malam ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Presiden yang baru ini Tuhan, Bapak Prabowo serta wakilnya Gibran. Tuhan, terima kasih atas kebaikan hatinya, kiranya terus berbaik pada rakyat Indonesia Tuhan, mengerti akan rakyat kecil Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu campur tangan pada Bapak Presiden ini. Dan Tuhan, untuk ke depan ini Tuhan, kami percaya untuk pemilihan wakil
gubernur dan serta lainnya Tuhan, yang sampai ke bawah RT RW mungkin Tuhan Kau lindungi, Tuhan sertai Tuhan, Kau berkati mereka apa yang dia kerjakan Tuhan, menjadi rakyat, mewakili rakyat Indonesia Tuhan, kiranya bekerja dengan benar dan baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk warga sini Bembeng Pondok Chandra Tuhan, Kau mohon perlindungan-Mu juga tetangga kanan kiri Tuhan, Kau lindungi ya Tuhan, Kau berkati mereka, kiranya selalu berbaik hati kepada kami semuanya, rukun, Kau berkati mereka sandang pangan semuanya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas persekutuan keluarga kami ini Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan, Kau sertai. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Amin. Segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami, awal, pertengahan, hingga pada akhir dalam persekutuan kami. Tuhan tetap melindungi kami, menyertai kami, Roh Kudus menguatkan kami, supaya pada hari-hari berikutnya kami tetap ingin selalu bersekutu dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami tetap selalu ingin bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami, setiap saat senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih atas semua yang Kau berikan yang baik, yang Kau telah menyatakan yang boleh kami rasakan atas hidup kami. Sekarang mari kita tengadahkan tangan kita mau memohon berkat dari Tuhan. Yefarihika feis mereka, ya Yahweh panah eleka, fikuneka, Yesayahweh panah eleka, weyasim leka salum. Bapak Yahweh memberkati kita semua dan menjaga kita. Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya dan bermurah hati kepada kita. Bapak Yahweh mengangkat wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Amin. Yevareka, Yismereka, Yevareka, Yair Yahweh, Panaveleka, Bibuneka, Yevarekeka, Yismereka, Yahweh, Panaveleka, Bibuneka, Weasimleka, Saum, Saum. Kita berdoa sekali lagi untuk konsumsi yang disediakan. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan, berkat, dan pertolongan Tuhan atas kami pada sepanjang hari ini hingga malam hari ini ya Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah kami malam hari ini ya Tuhan, dan kami akan menikmati makanan dan minuman yang disediakan ini. Kau berkati supaya makanan dan minuman yang kami akan nikmati menjadi berkat kesehatan bagi tubuh kami, dan khususnya ya Tuhan, kami pada malam hari ini boleh beristirahat di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami boleh tidur dengan nyenyak, besok pagi boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, segar, karena penyertaan kasih dan pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Mesias kami, Yesus Sang Mesias, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke loh. Sekarang habis. Ini.